Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita di dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Rabu 17 Maret 2021. Kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 4. Matius pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 4. Judulnya adalah tergantung pada dirimu. Tergantung pada dirimu. Dalam perjalanan pelayanannya, Tuhan Yesus selalu menghadapi kelompok-kelompok yang tidak senang dengan dia, yang berusaha menjatuhkan dia. Semisal orang-orang Farisi, atau juga orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, dan juga bahkan para imam. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini kita melihat yaitu orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang mencobai Tuhan Yesus, atau dengan kata lain hendak menjatuhkan dia. Isi pencobaannya itu intinya adalah fokus pada tanda, yaitu tanda apakah yang bisa Tuhan Yesus tunjukkan kalau dia seorang Mesias. Jadi fokusnya pada tanda. Tanda kalau Tuhan Yesus itu Mesias. Kita baca ayat 1. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Kata tanda di dalam bahasa Yunani itu semeion. Semeion artinya sesuatu yang dengannya atau olehnya seseorang atau sesuatu bisa dibedakan dari yang lain. Saya ulangi, sesuatu yang dengannya atau olehnya seseorang atau sesuatu bisa dibedakan dari yang lain. Itu bisa berupa sesuatu yang natural atau sesuatu yang supranatural. Nah, berkaitan dengan Tuhan Yesus, itu berarti sesuatu yang membuat Tuhan Yesus bisa dibedakan dari orang-orang yang lain dan yang menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tapi yang diminta ini adalah tanda supranatural. Supranatural, karena dikatakan dari surga. Supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Mengapa permintaan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini tanda yang supranatural, yang dari surga? Itu karena pengalaman mereka, khususnya ya pengalaman nenek moyang mereka dengan hamba-hamba Tuhan atau utusan-utusan Tuhan. Semisal Samuel ketika berdoa, maka datanglah guruh dan hujan. Maka datanglah guru dan hujan. Itu ada di 1 Samuel 12 ayat 16 sampai 18. Itu tanda dari langit, tanda dari surga. Itu contohnya yang diminta. Jadi Samuel ketika berdoa, maka datanglah guru dan hujan. Dikatakan di ayat-ayat itu bahwa orang-orang menjadi takut. Tentu ini guru yang luar biasa ya, besar pasti ya. Yang suaranya besar pasti itu. Guru dan hujan yang lebat. Itu membuat orang-orang takut. Nah, itu yang dimaksud tanda dari surga. Kemudian Yesaya dipakai Tuhan untuk menyatakan sesuatu kepada Hizkia. Waktu itu Hizkia kan sakit. Nah, tanda yang dari surga itu adalah itu ya,
bayangan pada jam Ahaz itu mundur 10 tapak. Bayangan pada jam Ahaz itu mundur 10 tapak. Itu ada di Yesaya 38 ayat 8. Yang berarti usia Hizkia, Raja Hizkia itu diperpanjang. Dan kita tahu 15 tahun. Nah, seperti itu. Jadi bayangan bisa mundur ya. Memang ini ajaib. Itu tanda dari langit. Tanda dari surga. Itu yang diminta oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Contoh yang lain adalah Musa. Tuhan menurunkan mana pada saat kepemimpinan Musa. Tentu untuk menolong Musa supaya ya dihargai oleh bangsanya atau ya dianggap pemimpin yang hebat. Nah, ini tanda dari langit, dari surga adalah turunnya mana. Bapak Ibu bisa lihat dalam Keluaran pasal 16 ayat yang keempat dan lain-lain. Masih banyak hamba-hamba Tuhan yang ada tanda dari surga, tanda dari langit, bahwa mereka nabi Tuhan sejati. Banyak sekali contohnya. Nah, itulah yang diminta oleh orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi terhadap Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan ini. Tetapi diri mereka sendiri, diri orang-orang Farisi dan diri orang-orang Saduki sendiri yang menghambat turunnya tanda yang supranatural itu. Sesungguhnya bukan Tuhan tidak mau menampakkan yang seperti itu. Itu terlalu gampang bagi Tuhan untuk menampakkan bahwa ada tanda dari langit bahwa dia Mesias. Terlalu gampang. Tetapi yang menghambat, yang menghalangi itu diri orang Farisi dan diri orang Saduki sendiri. Sehingga mereka tidak merasakan bahwa tanda sudah diberikan bahwa Tuhan Yesus itu Mesias. Itu dari diri mereka sendiri. Apa itu yang menghalangi? Yaitu bahwa mereka adalah orang yang jahat dan tidak setia. Perhatikan ayat yang keempat. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Perhatikan ada dua hal yang membuat mereka tidak bisa merasakan itu. Yang membuat mereka tidak bisa melihat tanda dari langit, dari surga itu. Bahwa Tuhan Yesus itu Mesias, yaitu jahat. Bahasa Yunaninya poneros. Kata ini bukan hanya menyangkut tindakan, tapi menyangkut sifat, karakter. Jadi orang-orang Saduki, orang-orang Farisi ini pada dasarnya jahat. Jahat. Ini di hadapan Tuhan ya. Mungkin di hadapan manusia, oh hebat ya pimpinan-pimpinan agama, orang-orang pintar. Tapi di hadapan Tuhan pada dasarnya jahat mereka. Jadi karakter, sifat yang jahat, bukan hanya tindakan. Tindakan jahat mereka ya banyak kalau mau diteliti. Tapi pada akhirnya yaitu memvonis Tuhan Yesus dengan hukuman mati, ya termasuk mereka itu. Jadi jahat, tindakan maupun sifat maupun karakter. Kemudian tidak setia. Tidak setia. Dalam bahasa Yunani itu moikalis. Moikalis. Itu secara literal itu artinya pesinan. Bapak Ibu, tentunya ini secara rohani. Jadi mereka tidak setia kepada Tuhan yang sesungguhnya. Mereka tidak setia. Mereka menjalin hubungan dengan yang lain, terutama dosa. Jadi mereka tidak setia. Bagaimana mungkin dengan sifat yang seperti itu, mereka bisa melihat tanda yang dari langit itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, karena itu mereka tidak diberi tanda supranatural, tidak. Nggak perlu, buat mereka itu nggak perlu, nggak usah. Ya, tanda supranatural itu nggak usah. Tapi ada tanda yang lain yaitu tanda Nabi Yunus. Yaitu 3 hari 3 malam di dalam kubur. Itu nanti dalam kematian Tuhan Yesus. Itu yang merupakan tanda.
yang mereka bisa lihat. Tetapi secara supranatural, tidak mungkin mereka akan melihat. Karena mereka jahat dan tidak setia. Jadi orang yang seperti mereka tidak pernah akan melihat tanda dari surga. Bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan untuk diterapkan kali ini. Pertama, jikalau ada dari antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum percaya kepada Tuhan, jikalau ada yang mendengar video saya ini, yang belum percaya kepada Tuhan, kalau Anda ingin melihat tanda bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, miliki hati yang tulus. Kalau di dalam diri Anda ada motivasi yang salah, misalkan hanya ingin menjatuhkan, hanya ingin mencari-cari kesalahan, tidak pernah akan melihat tanda supranatural dari Tuhan. Saya tegaskan, kalau Anda punya motivasi yang salah, yang jahat, hanya ingin mencari kesalahan, tidak pernah akan bisa melihat tanda yang supranatural dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Maka miliki hati yang tulus. Belajar, terbuka terhadap Alkitab. Belajar. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan, dengarkan dengan baik. Jangan pakai perisai hati dulu. Jangan pakai tameng dulu. Tapi dengarkan, buka hati, buka telinga, dengarkan. Dan miliki hati yang tulus. Maka Anda akan mendengar penjelasan yang membuka wawasan Anda. Dan Anda akan melihat ada tanda supranatural yang Tuhan berikan kepada Anda. Siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya? Yaitu Tuhan dan Juru Selamat dan Mesias yang sejati. Nah, yang kedua bagi kita sebagai orang percaya, di dalam situasi yang semacam ini, kita juga perlu tahu, perlu pemahaman. Sebetulnya apa sih maksud Tuhan? Dan kita sesungguhnya membutuhkan tanda dari Tuhan. Tanda dari Tuhan yang membuat kita paham apa maksud Tuhan terhadap situasi yang sekarang ini. Tetapi sama saja, kalau Anda tidak memiliki hati yang tulus, jikalau ada motivasi yang salah di dalam diri Anda, juga tidak bisa melihat tanda dari langit itu. Ada khawatir yang membelenggu. Ada keputusasaan yang membelenggu. Ada ketakutan yang membelenggu. Tidak pernah akan bisa melihat tanda dari Tuhan. Apa maksud Tuhan terhadap situasi ini? Bagaimana sesungguhnya Tuhan berkehendak terhadap situasi ini? Tidak akan bisa melihat hal itu. Maka miliki hati yang tulus, hati yang baik, hati yang diperkenan oleh Tuhan. Maka Anda akan mengerti, oh ternyata Tuhan seperti ini, punya kehendak seperti ini, punya maksud seperti ini terhadap situasi ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, semuanya tergantung pada dirimu. Apakah kamu tulus dan baik hati, atau hati yang diperkenan oleh Tuhan atau tidak? Kalau itu yang kau miliki, yang tidak diperkenan oleh Tuhan, maka Anda tidak akan bisa melihat tanda dari surga. Tidak bisa melihat kenyataan ini dari sudut pandang Tuhan sendiri. Tetapi kalau Anda mempunyai hati yang tulus, punya motivasi yang benar, sungguh-sungguh ingin mendekat kepada Tuhan, tidak diliputi ketakutan, kekhawatiran, dan juga keputusasaan, maka Tuhan akan memberikan tanda siapa dirinya dan apa maksudnya terhadap situasi ini. Sekali lagi, tergantung pada dirimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini yang sudah Engkau
berikan kepada kami dan kami sudah belajar firman-Mu. Roh Kudus sudah tolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus juga yang akan menolong kami untuk menerapkan firman ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan biarlah kami senantiasa menjadi orang percaya yang bisa melihat tanda-tanda yang ajaib dari Tuhan. Karena kami memiliki hati yang tulus, motivasi yang benar, dan kedekatan kami kepada Tuhan sendiri. Roh Kudus tolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.